Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang Mister dan disayangi, mudah-mudahan kamu sekalian anak kelas 2 selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang akidah dan akhlak kelas 2 ya. Pelajaran akhlak kelas 2. Coba dibuka halaman 8 ya. Di sini di buku paket ini yaitu pelajaran 2 tentang Asmaul Husna yang pertama ya. Sekarang disiapkan bukunya, ayo di depan, di halaman 9 sekarang ya. Jadi kalimat Asmaul Husna itu ya ada di sini cuman 3 kalimat Asmaul Husna yang dijelaskan di dalam buku ini. Kita tahu bahwa Asmaul Husna jumlahnya ada 99 nama, yaitu yang di sini Ar-Razzaq ya. Jadi Ar-Razzaq, Al-Hamid, Asy-Syakur. Masih ingatkah kita tentang pelajaran Asmaul Husna yang sering kita bacakan di sekolah dulu ya? Apa arti Asmaul Husna ya? Nah, jadi arti Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik ya. Jadi kita dengan nama itu bisa mengagungkan Allah Ta'ala dan memuliakan Allah Ta'ala ya. Jadi di sini cuman 3 Asmaul Husna yang akan dijelaskan ya di dalam pendalaman materi. Coba dibuka halaman 10 ya. Yang pertama Ar-Razzaq ya. Ar-Razzaq ini artinya yang maha pemberi rezeki ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun, kepada makhluknya, baik dia beriman maupun yang tidak beriman, baik dia hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi orang-orang yang beriman ya akan selalu mendapatkan rezeki tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah rezeki yang akan diberikan kepada makhluknya menurut kesungguhan dan hajat yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Hud ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Shadaqallahul azim. Nah, mari kita lihat artinya bersama-sama nak. Jadi dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak perlu takut enggak. Karena kita milik Allah. Allah yang punya segalanya.
Jadi di masa pandemik yang kita alami ini, jangan takut bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada makhluknya. Terlebih-lebih kita sebagai orang yang beriman, yakin, harus benar-benar yakin bahwa setiap saat Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Nah, jadi rezeki yang diberikan Allah itu harus selalu kita syukuri, harus kita tempatkan pada tempatnya. Jadi kita dengan rezeki yang diberikan Allah harus selalu mempergunakan kepada ketaatan kepada Allah. Misalkan mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, ya. Kemudian mentaati kedua orang tua kita, mendengarkan nasihat-nasihat guru-guru kita, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Ya, insya Allah rezeki yang Allah berikan itu menjadi berkah dan banyak. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan yang kelas 2 ini harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Pasti Allah akan memudahkan rezeki kita melalui kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita keluar mencari rezeki, maka kita sebagai anak mendoakan orang tua mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan banyak, halal dan thayyibah mubarakah. Ya, kita sebagai anak harus berterima kasih kepada orang tua dengan belajar sungguh-sungguh, nak. Tidak boleh main-main, ya, karena pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kedua orang tua itu adalah amanah. Kalau kita tidak menjalankannya, berarti kita berbuat dosa kepada Allah. Ya, jadi harus kita sungguh-sungguh untuk belajar, beribadah kepada Allah. Jangan cuman main saja atau melihat YouTube tetapi tidak ada pembelajaran di situ, itu tidak boleh. Ya, kita disuruh untuk mempergunakan alat-alat yang Allah berikan dengan perantara manusia ke arah ketaatan kepada Allah. Siap ya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, Asmaul Husna yang kedua di sini adalah Al-Hamid. Ya. Al-Hamid artinya yang maha terpuji. Ya, jadi Allah itu memiliki sifat yang maha terpuji. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menurunkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa. Walaupun itu seorang raksasa yang sangat besar, dia ingin menjatuhkan nama Allah yang terpuji, tidak akan bisa. Karena Allah itu maha terpuji. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang kita wajib kita puji hanya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita boleh memuji kepada manusia tetapi tidak boleh berlebihan. Artinya menyamakan pujian itu dengan Allah. Sedangkan Allah itu maha terpuji, tidak sama pujian manusia kepada Allah, ya. Jadi kita memuji manusia, ya, pada hakikatnya kita memuji Allah, ya. Seperti kita sesudah kita kenyang makan, maka kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Sabah dijelaskan di ayat 1-nya, kita baca bersama-sama ya. Nah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu
samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Bisa suaranya jelek ya, tapi kalau kalian suaranya bagus-bagus, kan jangan sia-siakan pemberian Allah dengan suara yang bagus kalian miliki untuk tidak membaca Al-Quran ya. Siapkan waktunya untuk kalian selalu membaca Al-Quran ya. Di dalam surat Saba ini dijelaskan, kita lihat artinya sama-sama. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, yang di langit apa adanya? Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada malaikat, ya. Ada kursinya Allah, ya. Ada apa lagi? Ada segala bentuk ya ada di langit. Sedangkan di bumi apa ya? Ada langit, ada laut, ada gunung, ada apa lagi? Ada pepohonan dan lain sebagainya. Dan segala puji di akhirat bagi Allah. Ya, jadi Allah itu maha terpuji nanti di akhirat. Karena di dalam surat Al-Fatihah kan kita udah pernah mendengar yang menjadi raja di hari pembalasan. Ya, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengadili semua makhluknya. Ya, semua makhluk itu diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka mari sama-sama kita banyak memuji Allah. Setiap pujian yang kita berikan kepada Allah nanti akan diberikan pahala yang besar, ya. Yang ketiga, asyakur. Ya, asyakur ini artinya yang maha mensyukuri atau yang berterima kasih. Allah Ta'ala adalah zat yang senang berterima kasih. Maksudnya Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Jadi kalau kita selalu berbuat kebaikan, maka Allah akan mengucapkan terima kasih kepada kita. Padahal yang memberikan itu Allah, tapi Allah begitu memuliakan ciptaannya, tidak merasa Allah itu sombong, enggak ada. Tapi yang boleh sifat sombong itu hanya ada pada Allah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Khususnya lagi kepada orang-orang yang beriman, ya. Kita menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. Kalau kita menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah Allah akan selalu menempatkan kita tempat yang baik, ya. Akan menjaga kita dari godaan syaitan laknatillah. Setiap hari kita digoda oleh syaitan laknatillah. Kita tahu syaitan itu jumlahnya banyak. Dia selalu menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kan kita nggak mau kita bisa masuk ke dalam neraka. Kita berharap kepada Allah supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah, ya. Jadi apa saja senang berterima kasih bagaimana dengan manusia dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya, misalnya teman kamu meminjamkan pensil kepadamu, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih atau jazakallahu khairan. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku tambah nikmatku. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, Allah tambah nikmat. Dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan iman dan Islam yang tetap di dalam dada kita. Selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Itu ada rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau melanggar selalu perintah Allah, ya, menentang selalu perintah Allah, maka Allah akan marah, akan murka, ya, akan Allah suruh kepada kita untuk mencari bumi selain bumi Allah. Seperti yang dikisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka para malaikat disuruh untuk bersujud, tetapi yang tidak mau bersujud hanya iblis, karena dia merasa dia lebih baik, lebih bagus ciptaan dari Allah, maka dia tidak mau bersujud. Maka Allah mengusir setan dan menempatkan nanti di akhirat, yaitu tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Maka jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu akan selalu membawa diri kita, orang tua kita, seluruh manusia untuk berada di dalam nerakanya Allah. Mari kita menjaga diri kita dari jeratan syaitan, dari perangkap setan. Ya, anakku, ayo kita yang tadinya malas sholat, maka kerjakanlah sholat. Ya, yang tadinya sering melawan orang tua, maka jangan lagi sekarang melawan orang tuanya. Yang malas mendengarkan nasihat dari guru, dari orang tua, dari para ulama, maka mari kita mendengarkan nasihat-nasihat tersebut, karena nanti kalian adalah calon, ya, penerus bangsa, penerus agama, yang insya Allah dengan kalian tumbuh dengan ketaatan kepada Allah, maka bumi ini nanti akan menjadi lebih baik ke depannya, ya, tidak membawa malapetaka dan tidak sengsara di dalam negeri akhirat. Mister cuman bisa mengingatkan, ya, mudah-mudahan kalian selalu berbuat taat kepada Allah. Kurang lebih Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.